Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas tentang pembahasan web novel Kage no Jitsu Yakuza. Oke, pada part yang ke-12 ini, cerita benar-benar complicated banget teman-teman. Dimana akhirnya, John Smith telah terbongkar kedoknya oleh Alpha dan masa lalu Yukime dengan Getan yang sangat tragis. Di sini juga ada sebuah cerita tentang Iris yang benar-benar depresi karena kekalahannya dari Shadow. Di sini Iris benar-benar menjadi orang yang sangat berbeda, di mana ia sangat mengejar kekuatan dan tidak peduli lagi dengan rakyatnya. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun dimulai dari karakter Beta yang sedang memberikan laporan bulanan kepada Shadow. Awalnya, Beta hanya ingin memberikan laporan tentang Shadow Garden saja. Namun nampaknya, Mitsugoshi Group juga sedang berada dalam kondisi yang kritis dan sangat memprihatinkan. Maka dari itu, ia juga harus melaporkan hal tersebut kepada Shadow. Di sini, Shadow pun memakluminya dan menerima laporan itu. Setelah itu, Beta pun sedikit terdiam karena ia harus memberikan laporan terakhirnya tentang kematian Delta. Beta pun terus menahan rasa sedihnya ketika melaporkan hal tersebut kepada Shadow, karena memang Delta telah dianggap sebagai adik perempuan dari Beta sendiri. Jadi di sini Beta benar-benar terpukul karena hal tersebut. Menanggapi hal itu, Shadow pun menjawab bahwa Delta telah pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Mendengarkan hal itu, Beta pun mengiyakannya, lalu menitikkan air mata di hadapan Shadow. Oke, di sini gue jelasin ya, bahwa maksud dari Shadow di sini adalah Delta telah pergi ke Outlaw City untuk melawan Juggernaut. Maka dari itu, dia bilang bahwa Delta sudah pergi ke tempat yang jauh, maksudnya ke Outlaw City. Namun, yang dimengerti oleh Beta itu berbeda. Di sini Beta menganggap Delta itu telah pergi ke surga atau sudah meninggal. Di sini, Beta juga sempat meminta bantuan Shadow untuk melawan balik John Smith. Namun Shadow pun menolaknya dan berkata bahwa dirinya masih memiliki urusan yang lebih penting. Ya padahal sih John Smith itu adalah Shadow sendiri. Mendengar jawaban itu dari tuannya membuat Beta sedikit kecewa. Namun ia pun memakluminya karena pastinya tuannya juga memiliki pekerjaan yang jauh lebih luar biasa daripada mengalahkan John Smith sendiri. Dan di sini Beta pun menganggap bahwa tuannya percaya bahwa Beta dan kawan-kawan bisa menyelesaikan kasus ini sendiri tanpa bantuan dari Shadow. Setelah menyelesaikan laporannya, Beta pun berniat untuk melanjutkan tugasnya lagi. Namun saat itu, pandangannya pun tertuju kepada sebuah memo yang dipegang oleh Shadow. Menurut peraturan dari Shadow Garden, semua memo yang telah dikonfirmasi harus segera dibuang ataupun diinskripsikan. Jadi Beta berniat untuk membantu Shadow dalam melakukan hal itu. Tapi di sini, Beta pun terkejut karena memo itu dituliskan dari 5 kata bahasa yang berbeda, yaitu hiragana, katakana, kanji, angka Arab, dan Romawi. Jadi tentu saja, Beta pun sangat terkejut karena hal itu. Di sini Beta pun berharap bahwa Shadow bisa mengajarkan hal itu kepadanya. Lalu Shadow pun berkata bahwa Beta harus memecahkan kode dalam memo itu terlebih dahulu jika ia ingin diajari oleh Shadow. Mendengarkan hal itu, Beta pun menjadi semangat dan berkata bahwa ia akan menganalisis kode ini dan segera untuk memecahkan rahasianya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Getan dan Garter. Di sini Garter sedang memberikan laporan kepada Getan mengenai Mitsugoshi Group. Dalam laporan itu, Garter berkata bahwa penyelidikan yang mereka lakukan hanyalah hal yang sia-sia saja. Karena memang setiap mereka menyelidiki Mitsugoshi Group, maka pastinya hasilnya nihil. Di sini ada 2 hipotesis yang didapat. Yang pertama, Mitsugoshi Group adalah organisasi ekonomi biasa. Dan yang kedua, Mitsugoshi Group sangat pandai menyembunyikan rahasia mereka. Mendengarkan hipotesis itu membuat Getan menjadi sangat marah karena memang pastinya ada sebuah organisasi gelap yang berada di belakang Mitsugoshi Group
dan ia pun menolak bahwa Mitsugoshi Group hanyalah organisasi ekonomi biasa. Saat itu, Gartner pun melanjutkan laporannya bahwa belakangan ini ada sebuah kredit palsu yang menyebar di kota, dan pastinya hal ini akan membuat sebuah inflasi, dan kejatuhan dari aliansi dagang pun telah berada di depan mata jika hal ini tidak segera dihentikan. Mendengar kabar buruk itu membuat Gaten semakin emosi, dan di sini ia memerintahkan Gartner untuk menuntaskan kasus kredit palsu itu terlebih dahulu daripada menyelidiki Mitsugoshi Group. Karena memang dengan adanya kredit palsu ini, Mitsugoshi Group juga pastinya akan jatuh seperti aliansi dagang. Jadi di sini pertaruhannya adalah siapa yang akan jatuh terlebih dahulu. Panel cerita pun berpindah ke sebuah lorong di kota itu. Saat itu, para kesatria bawahan dari Gartner sedang menghentikan sebuah kereta yang membawa kredit palsu. Karena memang saat ini, sebagian besar masyarakat sudah tahu ataupun sadar bahwa ada kredit palsu yang beredar. Maka dari itu, mereka sudah mulai kurang percaya kepada sistem kredit dari Mitsugoshi Group ataupun aliansi dagang. Lalu masyarakat pun mulai memakai mata uang zeni lagi. Dan karena hal yang mendesak itulah yang membuat aliansi dagang menjadi kalap. Lalu mereka pun menggunakan cara kasar seperti merampas langsung kereta yang membawa kredit palsu ini. Namun, saat para kesatria bawahan Gartner sedang menjarah kredit palsu itu, tiba-tiba saja John Smith memotong semua kepala dari kesatria tadi dengan benang bajanya. Di sini para kesatria itu sempat mencoba melakukan perlawanan kepada John Smith, tetapi hal itu percuma saja karena memang perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, sehingga malam itu merupakan akhir dari para kesatria bawahan dari Gartner. Saat itu, John juga merasakan ada satu orang lagi yang sedang mengawasinya. Lalu ia pun mengerahkan benang bajanya untuk memancing keluar sosok yang sedang mengawasinya itu. Tak perlu lama, akhirnya muncullah seorang wanita berjubah hitam dan bertopeng domino yang dikenali oleh John Smith. Yaps, itu adalah Alpha. Dengan suara yang indah, Alpha pun berkata, "Senang bertemu denganmu, John Smith, dan selamat tinggal." Lalu Alpha pun menebas John dengan pedang hitam miliknya. Di sini, Alpha pun sudah yakin bahwa ia berhasil menebas tubuh dari John Smith. Namun, ia tidak merasakan perlawanan dari pedangnya yang menebas John Smith itu. Dan ternyata, yang ditebas oleh Alpha hanyalah bayangan yang diciptakan oleh John Smith untuk mengelabui Alpha. Setelah itu, Alpha pun berbalik dan mendapati John Smith yang masih berdiri di belakangnya tanpa suatu cedera apapun. Saat itu, Alpha terus saja menatap John Smith dengan tatapan yang sangat dingin. Seakan-akan ia sangat ingin membunuh pria yang ada di hadapannya itu. Posisi pedangnya pun masih dalam siap bertarung dan terarah kepada John. Di sini Alpha pun berpikir bahwa pantas saja pria ini dapat menjatuhkan Delta karena memang kekuatannya cukup besar untuk melakukan hal tersebut. Nampaknya Alpha sudah bisa merasakan kemampuan dari John Smith. Namun Alpha tetap meneguhkan tekadnya untuk membunuh John Smith di situ. Pertarungan pun berlanjut. Saat itu, John menggunakan benang bajanya untuk menyerang Alpha. Namun karena Alpha telah mengetahui dan mempelajari semua laporan yang diberikan oleh tim dari Rose Oriana saat pertama kali bertarung dengan John Smith, maka serangan benang baja dari John Smith dapat dihindari oleh Alpha dengan mudah. Lalu, Alpha pun membalas serangan John dengan tebasan ke arah lehernya. Tapi John pun dapat dengan mudah menghindari serangan balasan dari Alpha tersebut dengan gerakan yang sangat minim. Namun, Alpha juga sudah memperhitungkan gerakan dari John itu, sehingga ia sudah menyiapkan beberapa serangan tambahan untuk menyerang titik keseimbangan dari John. Dan Alpha pun sangat yakin bahwa serangannya kali ini akan mengenai John. Tetapi pada kenyataannya, serangan itu berhasil dihindari John dengan sangat mudah. Dan di sini, John benar-benar menunjukkan hindaran serangan yang sempurna kepada Alpha. Melihat hal itu, Alpha pun menjadi sangat terkejut karena memang serangan yang tadi ia lancarkan sangatlah mustahil untuk dihindari. Saat itu, suatu pemikiran pun terlintas di benaknya Alpha, bahwa hanya ada satu orang yang dapat menghindari serangan tadi dengan mudah, yaitu tuannya sendiri. Lalu, ia pun membuka topengnya
dan berkata bahwa apakah itu kau, Shadow? Alpha pun menajamkan matanya, seakan-akan ia yakin akan firasatnya bahwa John Smith adalah tuannya sendiri. Melihat hal itu, John pun langsung memandang Alpha sebentar, lalu membuka topengnya, dan berkata bahwa dirinya sudah membuang nama itu jauh-jauh. Melihat wajah tuanya di balik topeng dari musuhnya itu, membuat Alpha syok berat, dan seakan-akan dia tidak mau menerima kenyataan tersebut. Alpha memang sudah mengerti bahwa tuannya saat ini telah berdiri sebagai musuhnya. Namun, wajahnya masih sangat terkejut karena fakta itu. Di sini, dengan rasa kekecewaan yang ada di dalam dirinya, Alpha pun mencoba untuk meminta penjelasan kepada Shadow tentang hal yang sudah ia lakukan tersebut. Namun Shadow hanya menanggapinya dengan sikap yang acuh dan berkata bahwa saat ini dirinya adalah John Smith dan bukan Shadow lagi. Alpha pun tidak puas dengan jawaban itu. Di sini, dengan rasa kekecewaan yang meluap-luap, Alpha pun terus mempertanyakan kenapa Shadow melakukan sesuatu yang mengecewakan bagi dirinya dan juga Shadow Garden. Walaupun Alpha sudah menangis untuk meminta penjelasan kepada Shadow, namun tetap saja Shadow tidak mau menjelaskan alasan dirinya menjadi John Smith kepada Alpha. Melihat sikap acuh itu dari tuannya, Alpha pun berteriak untuk mengungkapkan kekecewaannya itu, sampai-sampai kekuatan sihirnya keluar dan mempengaruhi atmosfer di sekitarnya. Untuk yang terakhir kalinya, Alpha pun mencoba meminta penjelasan kepada Shadow mengenai hal ini. Tetapi tetap saja, Shadow tidak mau menjawab hal itu. Di sini kekecewaan Alpha pun memuncak, dan rasa kekecewaan itu berubah menjadi amarah yang teramat dalam kepada tuannya sendiri. Alpha pun kembali bertanya bahwa apakah Shadow Garden tidak penting lagi bagi Shadow? Mendengarkan pertanyaan itu, Shadow pun berkata, "Maaf, aku memiliki suatu hal yang harus aku kerjakan sendiri." Jawaban itu benar-benar menyakiti hati Alpha. Lalu ia pun berkata bahwa sepertinya Shadow masih belum mengetahui kemampuan asli dari Alpha. Lalu energi sihir yang sangat besar pun keluar di sekitar tubuh Alpha. Dan Alpha pun berkata lagi bahwa jika Shadow tidak mau mengatakannya, maka Alpha akan menggunakan kekuatannya untuk memaksa Shadow agar ia mengatakan alasan tersebut. Saat itu, Alpha pun menghilang di hadapan John Smith dan hanya menyisakan kabut merah saja yang ada di sana. Melihat hal itu, John Smith pun sangat terkejut karena memang ia tidak bisa merasakan kehadiran dari Alpha lagi. Ia pun tidak menyangka bahwa Alpha memiliki kemampuan sebesar ini. Dan setelah beberapa saat, Alpha pun muncul di hadapan John Smith lalu melayangkan sayatan pedangnya ke arah John. Di sini, John pun langsung berusaha menghindari sayatan pedang dari Alpha yang super cepat itu. Namun sayangnya pedang itu telah memberikan luka sayatan kecil di wajah John Smith. Di sini Alpha pun menjelaskan bahwa saat ini pedangnya telah dilapisi oleh darah dari slime bodysuit-nya sendiri, sehingga hal itu dapat meningkatkan kekuatan dari pedangnya dan juga kecepatan dari pedangnya. Dan di sini pedangnya juga bisa terkendali lebih dari biasanya. Di sini Alpha pun kembali menyerang John Smith dengan kekuatan dan kecepatan yang lebih gila lagi dari serangan pertamanya itu. Dan tentu saja serangan itu pun berhasil mengoyak setelan jas dari John Smith. Bahkan muncul darah dari koyakan itu. Di sini Alpha benar-benar di atas awan ketika melawan John Smith. Dan Alpha pun tidak mengendurkan serangannya terhadap John Smith sampai ia mau berbicara kepadanya. Merasa dirinya terdesak, akhirnya John pun mengeluarkan pedang hitamnya dan langsung menghempas daerah itu dengan kekuatan sihir yang luar biasa. Dan karena hempasannya itu, sosok Alpha pun kembali terlihat. Nampaknya, kabut merah yang Alpha keluarkan adalah rahasia teknik dari serangan baru Alpha kali ini. Lalu dengan cepat, John Smith pun langsung menghempaskan pedangnya ke arah Alpha dan membuatnya pingsan di sana. Sebelum kehilangan kesadarannya, Alpha pun sempat meraih tangan dari Shadow ataupun John Smith. Namun ia tidak bisa. Seakan-akan saat ini, Shadow telah berada di tempat yang jauh, sehingga Alpha pun tidak bisa meraihnya. Dan itulah akhir dari duel antara Shadow dengan Alpha.
Panel cerita pun berpindah ke karakter John dan Yukime. Saat itu, John dan Yukime sedang merayakan kesuksesan tentang rencana kredit palsu yang mereka jalankan. Di sini, sejumlah koin emas pun berhasil mereka dapatkan dari penukaran kredit palsu tersebut. Jadi kini tinggal hanya menunggu sedikit waktu saja bagi aliansi dagang dan Mitsugoshi Group untuk hancur. Dan jika saat itu telah tiba, maka perusahaan dari John Smith dan Yukime pun siap bersinar dalam dunia ekonomi. Saat itu, Yukime pun tersenyum kepada John, lalu berkata bahwa mungkin saja jika cintaku tidak ditolak olehmu, kita akan menjalin hubungan yang lebih baik daripada saat ini. Jadi sebagai gantinya, maukah kau mendengarkan cerita tentang masa laluku? Nampaknya, Yukime akan kembali melanjutkan tentang cerita masa lalunya kepada John Smith yang sempat ia singgung saat beberapa hari yang lalu. Di sini Yukime pun bercerita bahwa saat ibu Yukime telah pergi berburu, desa yang ditinggali oleh Yukime pun diserang oleh suku musuh. Selain ibu Yukime yang memiliki kekuatan karena berekor 3, tidak ada satupun dari penduduk desa itu yang memiliki kekuatan untuk melawan gempuran dari suku musuh itu. Jadi satu persatu penduduk desa itu pun melarikan diri. Saat itu, Yukime yang masih muda pun tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melawan suku musuh itu. Jadi ia pun memutuskan untuk berlindung di bawah kasurnya. Tapi nampaknya, suku musuh itu sangatlah cerdik, dan pada akhirnya rumah dari Yukime pun didobrak, dan Yukime pun diseret keluar oleh beberapa prajurit dari suku musuh itu. Saat itu, Yukime berpikir itu adalah akhir dari hidupnya. Namun tiba-tiba saja, ada seorang pria lain yang memecahkan jendela dari rumah Yukime, lalu menyerang para prajurit yang sedang menyeret Yukime keluar. Ternyata, pria itu adalah prajurit dari suku sekutu desa Yukime, yaitu suku Serigala Besar. Di sini, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Getan kepada Yukime. Saat itu, Yukime masih berumur 14 tahun, sedangkan Getan berumur 17 tahun. Tapi nampaknya, Yukime benar-benar menyukai pria yang menyelamatkan nyawanya itu. Dan itulah pertama kalinya Yukime bertemu dengan Getan, sang cinta pertamanya. Setelah peperangan itu, desa Yukime pun banyak dibantu oleh suku Serigala Besar, dan Yukime pun ditunjuk untuk menikahi Getan, sang putra dari kepala suku Serigala Besar, sebagai simbol persatuan. Di sini, Yukime dan ibunya pun tidak keberatan dengan hal itu, karena memang Yukime juga menyukai Getan, dan begitu pula juga dengan Getan. Keduanya pun sepakat untuk menikah ketika Yukime berumur 15 tahun, dan sebelum hari pernikahan tiba, mereka tidak bisa hidup bersama. Namun sebagai gantinya, Getan mengunjungi Yukime dalam beberapa kali dalam sebulan. Mereka pun tidak keberatan dengan hal itu, dan mereka pun sangat menghargai waktu kebersamaan mereka itu. Namun, hari-hari yang damai itu tidak berlangsung lama, karena sudah ada perang besar antara suku yang akan mengganggu nasib cinta mereka. Saat itu, perang besar telah melanda beberapa suku besar di daerah itu. Namun bagi suku Yukime yang merupakan suku kecil, mereka tidak bisa apa-apa selain beraliansi dengan suku besar seperti Serigala Besar. Saat itu, orang-orang dalam suku Yukime pun terus dipilih untuk dijadikan petarung oleh suku Serigala Besar. Namun sialnya, setelah pertarungan antara suku terjadi, hanya suku Yukime lah yang terkena serangan balasan dendam dari suku lain, sedangkan suku Serigala Besar tidak. Pada waktu itu, serangan besar pun terjadi, dan suku Serigala Besar pun ternyata tidak berhasil dalam melindungi suku Yukime, karena memang mereka terlalu menganggap remeh peperangan kali ini. Jadi saat itu, hanya tersisa Getan dan Yukime yang sedang melarikan diri. Saat itu, Getan benar-benar depresi dengan kekalahan dari sukunya itu. Walaupun Yukime sudah menenangkannya berkali-kali, tetapi tetap saja Getan tidak mau mendengarkannya. Di sini, Getan mengeluarkan pil darah yang merupakan sumber kekuatan dari suku Serigala Besar. Namun nampaknya, penggunaan pil itu telah dilarang dan dianggap sebagai hal yang tabu. Saat itu,
Getan berbicara bahwa mereka harusnya membalas dendam dengan menggunakan kekuatan dari pil ini. Tetapi Yukime pun menolak hal itu dan terus saja menentangkan Getan di sana. Sampai ketika Getan berbicara bahwa penggunaan pil ini seharusnya diperbolehkan ketika mereka sedang menghadapi perang itu. Namun ibu dari Yukime menolak hal itu, dan karena kesal, Getan pun membunuh ibu Yukime dengan memotong kepalanya saat ibu Yukime sedang lengah. Seketika itu pula, Yukime langsung menjauh dari Getan karena hal itu. Di sini, ia tidak menyangka bahwa tunangannya itu telah membunuh ibunya sendiri. Yukime pun tidak menerima fakta itu dan berusaha lari dari Getan. Namun Getan menebas punggung dari Yukime berkali-kali dengan cakarnya yang sangat tajam dan memaksa Yukime untuk memakan pil itu. Yukime yang kehilangan banyak darah pun kehilangan kesadarannya. Dan ketika ia bangun, Getan sudah tidak ada di sana. Tetapi ada banyak sekali darah Getan yang menempel di bajunya itu. Di sini Yukime pun tidak peduli lagi dengan Getan dan berusaha untuk kembali ke desanya untuk mencari ibunya itu. Dan ternyata benar, ibunya sudah tidak bernyawa lagi. Dan pada hari itu juga, Yukime bersumpah untuk merebut segalanya dari Getan karena ia sudah merebut semua yang Yukime miliki saat itu. Yukime pun menyelesaikan ceritanya. Itulah cerita dari Yukime, di mana memang ia hidup untuk membalas dendam kepada Getan. Di sini, ia tidak pernah tertarik dengan uang ataupun kekuasaan. Tetapi, yang hanya ia ingin lakukan adalah merebut segalanya dari Getan. John pun mengerti tentang hal itu dan berkata bahwa waktumu untuk menyelesaikan masalah dengan Getan telah tiba. Mendengarkan hal itu, Yukime pun tersenyum. Di sini Yukime juga berkata bahwa mungkin saja setelah balas dendamnya itu selesai, ia akan bergaul lebih dekat lagi dengan John. Yukime pun tertawa nakal ketika mengatakan hal itu. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun berjalan keluar untuk menyelesaikan segalanya. Dan tahap akhir dari rencana John Smith dan Yukime pun telah dimulai. Panel cerita pun berpindah ke karakter Alexia. Saat itu, dia sedang berkeliling di ibu kota untuk mencari beberapa informasi mengenai kredit palsu yang telah menyebar belakangan ini. Sepertinya putri kedua dari kerajaan Midgar ini sangat peduli dengan kondisi kerajaannya itu. Jadi, ia rela untuk meninggalkan 1 jam pelajarannya dalam Akademi Pendekar Pedang untuk menyelidiki tentang kredit palsu ini. Saat itu, Alexia pun berusaha untuk membaur dan mencari beberapa informasi. Dan dari apa yang telah dikatakan oleh orang-orang yang ada di sana, nampaknya Mitsugoshi Group dan aliansi dagang sedang melakukan perang bisnis. Namun, perang itu telah dikacaukan karena adanya kredit palsu yang menyebar belakangan ini. Jadi masyarakat pun telah kehilangan kepercayaan mereka kepada sistem kredit yang dianjurkan oleh kedua organisasi tersebut dan lebih memilih untuk memakai uang koin seni lagi. Setelah mendapatkan informasi berharga itu, Alexia pun langsung menemui kakak perempuannya yaitu Iris yang sedang latihan di dalam dojo. Saat itu, Alexia pun menjelaskan mengenai masalah yang terjadi antara Mitsugoshi Group dan aliansi dagang, juga keberadaan dari kredit palsu. Namun di sini, Iris hanya menatap Alexia yang sedang berbicara dengan tatapan yang tidak peduli. Ternyata sikap Iris sudah berubah karena kekalahannya dari Shadow saat dulu. Di sini, ia menjadi terobsesi dengan kekuatan dan hanya memperdulikan kekuatan saja. Padahal dulu Iris adalah orang yang sangat perhatian dengan setiap permasalahan yang terjadi di dalam kerajaannya. Tetapi sekarang, ia menjadi orang yang hanya peduli dengan kekuatan saja. Di sini Alexia pun sangat kecewa dengan sikap kakak perempuannya itu. Lalu ia pun meninggalkan kakak perempuannya itu dengan wajah yang sangat kecewa. Dan cerita di chapter ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasannya kali ini ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share ya, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini, dan sampai